Setelah bencana tumpahan minyak Exxon Valdez tahun 1989, organisasi SCP menerima informasi tentang beberapa tanaman hidup yang tidak normal di sekitar area yang terkena dampak. Tanaman di sana mulai bermutasi dan berubah tanpa alasan. Dengan kekhawatiran tentang polusi di benak setiap orang, tampaknya kehidupan tanaman telah terkena dampak langsung dari tumpahan minyak itu sendiri. Bagaimanapun juga, dampak destruktif umat manusia di bumi telah terlihat bahkan beberapa dekade yang lalu. Namun ketika organisasi muncul untuk menyelidiki, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh. Semua tanaman yang bermutasi memiliki zat yang sama pada mereka dalam serbuk sari, biji, akar, atau tanah di sekitarnya. Dan kita tidak bicara tentang jutaan galon minyak mentah yang tumpah. Tidak ada yang pernah melihat zat ini sebelumnya dan semua tes terbukti tidak meyakinkan. Mereka mengumpulkan sampelnya dan memulai studi ekstensif tentang apa yang kemudian dikenal sebagai SCP-1100. Meskipun SCP-1100 awalnya diklasifikasikan sebagai aman dalam catatan organisasi, itu akan dengan cepat mengungkapkan dirinya sebagai apapun kecuali itu. Entry pertama dalam file resmi SCP-1100 mendeskripsikannya sebagai zat organik kompleks yang menyebabkan transformasi anomali dalam kehidupan tumbuhan alami. Ini dapat ditularkan antara tanaman melalui serbuk sari dan biji. Dalam 72 jam, tanaman yang terinfeksi menjadi berbahaya atau memusuhi kehidupan manusia. Selama pengujian, peneliti organisasi memaparkan berbagai tanaman yang dapat dimakan ke SCP-1100, menyerbuki tanaman secara artifisial dengan sampel senyawa, tomat, apel, stroberi, wortel, dan kubis termasuk di antara tanaman yang diuji. Saat buah dan sayuran matang, banyak perbedaan visual yang langsung terlihat. Kulit tomat mendebal dan menghitam menjadi coklat kasar yang menjijikan, hingga sangat sulit untuk digigit atau bahkan diiris dengan pisau. Ketika tomat akhirnya dipotong-potong, dagingnya kasar dan kering. Kubis tampak seperti makanan busuk, menumbuhkan lapisan jamur halus saat daun menjadi licin dan berminyak. Stroberi menumbuhkan duri yang sangat tajam, di mana stroberi biasa hanya memiliki biji menjadi tidak aman untuk dimakan. Wortel dan apel tampak tidak berubah tapi memiliki beberapa efek samping yang tidak baik ketika diberikan kepada anggota tingkat D di lokasi. Wortel menyebabkan muntah dan pusing yang hampir seketika, memicu kejang pada satu subjek yang tidak beruntung. Apel di sisi lain telah mengembangkan struktur yang keras dan tajam di dekat intinya, sama seperti legenda urban klasik tentang silet yang tersembunyi di apel Halloween. Anggota yang mengambil sampel buah mengalami luka robek pada gusi, lidah, dan langit-langit mulutnya, entah karena penampilannya yang menjijikan, kulitnya yang lebih keras, dan durinya, atau efek sampingnya yang berbahaya. Semua tanaman itu benar-benar tidak bisa dimakan. Prosedur penahanan awal tidak terlalu ketat. SCP-1100 disimpan dalam unit penyimpanan aman bahan biohazard di lokasi biopenahanan 33. Ini tampaknya cukup mengandung zat sampai suatu hari selama pengujian ilmiah mini rutin. Sejumlah besar SCP-1100 dikumpulkan untuk eksperimen. Ketika entah bagaimana itu menguap menghilang ke udara, tidak hanya mencemari kehidupan tanaman yang dikhususkan untuk percobaan, tapi juga menyebar melalui ventilasi dan menginfeksi semua tanaman hidup yang tumbuh di lokasi. Spesifik dari insiden telah disensor dari catatan, tapi 70% dari anggota di tempat tewas dalam kelolosan tahanan ini. Setelah itu, sisa SCP-1100 dipindahkan ke lokasi biopenahanan 26. Tingkat objek yang sebelumnya terdaftar sebagai aman ditingkatkan menjadi Euclid. Setelah dipindahkan ke lokasi 26, eksperimen dengan SCP-1100 dilanjutkan. Setelah terpapar zat tersebut, kumpulan tumbuhan baru ini bertransformasi dengan berbagai cara dalam waktu 48 jam dengan hasil yang semakin meresahkan. Sebuah pohon mangga mengalami transformasi kimia. Buahnya yang sebelumnya matang dan harum menjadi penuh dengan asam yang sangat korosif. Saat disentuh, buah mangga yang telah diubah akan meledak, menyemprotkan cairan pedas ini ke seluruh orang yang menyentuhnya. Tanaman merambat panjang, yaitu ivy biasa, mengembangkan struktur internal seperti otot. Seorang tingkat D yang malang membuat kesalahan dengan meletakkan tangannya terlalu dekat dengan tanaman ivy yang terinfeksi, hanya untuk itu membungkus tangannya dan menghancurkan tulang menjadi bubuk sebelum dia bisa pergi. Duri semak mawar memanjang, mengeras, dan menajam hingga titik yang sebanding dengan pisau. Semak mawar lainnya mengeluarkan zat beracun dari durinya yang ketika diuji ternyata mirip dengan jenis neurotoksin yang ditemukan pada siput kerucut yang mematikan. Saat eksperimen ini berlanjut di lokasi 26, beberapa peneliti yang ditugaskan ke SCP-1100 mencatat bahwa itu menjadi semakin berbahaya untuk ditahan dan bahwa efeknya menjadi lebih kuat, lebih nyata, dan menerima efek jauh lebih cepat. Pada titik ini tidak ada sumber yang dapat ditemukan untuk zat tersebut, meskipun sebuah teori dikemukakan oleh Dr. Smith bahwa itu adalah penciptaan kelompok lingkungan radikal dengan akses ke sumber daya dan teknologi pada tingkat yang sama dengan organisasi. Gugus tugas dibentuk untuk memantau kelompok pecinta lingkungan di seluruh dunia untuk kemungkinan petunjuk tentang pencipta SCP-1100. Selama percobaan di lokasi 26, SCP-1100 menguap
secara spontan lagi, itu menyebar ke seluruh kantor dalam waktu singkat, memusnahkan 96% anggota di tempat. Pada saat itu dalam upaya putus asa untuk menghentikan penyebaran infeksi ke lokasi lain atau bahkan keluarga sipil, asisten peneliti membuat pilihan untuk meledakkan hulu ledak nuklir di tempat. Infeksi terhentikan tapi semua anggota yang tersisa tewas dalam ledakan itu dan daerah sekitarnya menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. SCP-1100 dipindahkan ke wadah tertutup rapat 3 kali lipat, disimpan di ruang penahanan di lokasi organisasi yang tidak terdaftar. Wadah diperiksa setiap hari untuk memastikan itu masih utuh dan mampu menampung zat. Jika sesuatu terjadi pada wadah, SCP-1100 harus segera dipindahkan ke wadah baru. Setelah kehilangan lokasi 26 yang menyedihkan dan eksperimen tambahan, tingkat SCP-1100 diubah dari Euclid menjadi Keter. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengalokasikan sumber daya tambahan untuk penahanannya. Mengingat prosedur penahanan yang aman dan Euclid, keduanya mengakibatkan hilangnya nyawa manusia secara besar-besaran. Dan dalam kedua kasus itu, mereka sangat beruntung karena itu tidak lebih buruk. Setelah menentukan bahwa paparan terhadap SCP-1100 akan membuat tanaman yang dapat dimakan tidak layak untuk dikonsumsi dan meningkatkan bahaya tanaman lain yang biasanya tidak berbahaya, organisasi menjadi penasaran tentang efek zat tersebut pada subjek uji hewan. Berbagai spesies dipilih untuk uji coba hewan, termasuk rusa, tikus, sapi, ayam, kucing, dan anjing. Rusa dan tikus keduanya dianggap sebagai hewan mangsa jinak di alam liar. Adalah yang pertama terpapar SCP-1100. Dalam 24 jam, mereka menjadi lebih kuat dan lebih agresif. Salah satu rusa mampu mendobrak pintu ruang observasi dengan menabraknya dengan kepalanya. Setelah berhasil keluar dari ruangan, itu melanjutkan untuk menyerang dan menghantam siapapun yang dilihatnya. Tikus menjadi rentan terhadap peneliti yang berkerumun dan menggigit mereka dimanapun itu bisa. Dengan kekuatan rahang yang mampu menggigit pakaian hazmat dan bahkan menggigit jari satu orang. Segala upaya untuk menaklukkan binatang itu sia-sia. Makhluk-makhluk itu entah bagaimana melawan bahkan obat penenang yang paling kuat sekalipun. Satu-satunya cara untuk mencegah rusa dan tikus yang terinfeksi terus menyerang adalah dengan mematikan mereka. Selanjutnya, sapi dan ayam diekspos ke SCP-1100. Mereka tidak menunjukkan perubahan perilaku apapun setelah terpapar, juga tidak menunjukkan peningkatan kekuatan. Sapi dan ayam terus berperilaku normal, menjalani hari-hari mereka seolah-olah tidak ada yang berubah. Mereka tidak menanggapi kehadiran manusia kecuali waktu makan, di mana mereka akan mendekat hanya untuk memakan makanan mereka. Hewan-hewan pilihan tersebut disembelih untuk dilakukan autopsi dan mencari kelainan pada tubuh mereka. Semuanya tampak tidak berubah sampai beberapa daging disiapkan untuk konsumsi dan diberikan kepada anggota tingkat D pilihan. Daging sapi yang diambil dari sapi yang terinfeksi tidak dapat dicerna. Itu menyebabkan sejumlah peserta gangguan lambung, kram, dan muntah. Pengujian menunjukkan bahwa entah kenapa itu tidak memiliki nilai gizi yang dapat diidentifikasi. Ayam di sisi lain menjadi sangat beracun, menunjukkan sianida tingkat mematikan dan arsenik yang secara alami ada dalam dagingnya saat diuji. Seperti halnya buah-buahan dan sayuran, paparan SCP-1100 membuat sapi dan ayam mustahil untuk dimakan manusia. Kucing dan anjing adalah yang terakhir untuk dicoba. Tidak peduli seberapa jinak dan ramah hewan-hewan itu pada awalnya, dalam waktu 24 jam mereka menjadi ganas. Saat melihat manusia manapun, mereka akan berusaha menyerang. Seperti rusa dan tikus, mereka tidak dapat ditundukkan oleh obat penenang tingkat apapun, menunjukkan tingkat kekuatan dan ketahanan yang mengejutkan untuk ukuran mereka. Satu tingkat D kehilangan lengannya dan yang lain matanya dicakar sebelum subjek dapat dimatikan. Apapun SCP-1100 itu membuat semua yang disentuhnya berbahaya bagi manusia. Bahkan sahabat manusia pun bisa diyakinkan untuk melawannya hanya dalam 1 hari. Seperti yang diperkirakan, mengingat hilangnya nyawa yang signifikan dan penghancuran 2 lokasi organisasi yang berbeda, eksperimen dengan SCP-1100 telah dihentikan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Substansi berubah dari mempengaruhi tumbuhan dan hewan dalam 72 jam untuk mencapainya menjadi 48 dan lalu 24. Itu menjadi lebih efisien dan lebih berbahaya. Jika dibiarkan terus beradaptasi suatu hari nanti, itu bisa mengubah organisme yang terinfeksi hanya dalam 1 menit. Jika bahan tersebut lolos dari penahanan lagi, defolian dan pengering harus ditempatkan dalam radius 1 km dari area yang terinfeksi dan area tersebut harus dikarantina selama 12 bulan. Jika situasi menjadi cukup mengerikan, senjata nuklir atau kimia dapat dikerahkan untuk mengalihkan perhatian publik dan memberikan penjelasan yang dapat diterima untuk karantina. Bagaimana sesuatu telah menjadi mengerikan dengan cepat, potongan video pengawasan ditemukan dari reruntuhan lokasi 26 memberikan gambaran sekilas tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum seluruh lokasi dihancurkan. Rekaman yang disatukan tidak sepenuhnya meyakinkan, tapi inilah yang kita ketahui dengan pasti. Seorang peneliti organisasi yang disebut sebagai Dr. V melucuti senjata dan menembak penjaga
bersenjata di pintu masuk fasilitas penahanan SCP-1100. Saat dia melakukan ini, peneliti organisasi lain yang dikenal sebagai Dr. M memasuki penahanan dan mengambil sampel SCP-1100. Rekaman terputus sebentar di sini, tapi menjadi jelas ketika video melanjutkan bahwa Dr. V dan Dr. M membuang sebagian sampel ke dalam suplai air lokasi dan menguapkan sisanya ke udara. Hal ini diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran massal yang terjadi di lokasi yang sebelumnya diduga tidak disengaja. Dr. V dan Dr. M kemudian dikaitkan dengan organisasi lingkungan dalam daftar pengawasan organisasi. Selama penyelidikan Dr. V dan Dr. M, sebuah buku harian ditemukan di rumah Dr. V. Di dalamnya dia menulis tentang teori pribadinya tentang SCP-1100 dan dari mana asalnya. Sementara rekan-rekannya mengusulkan SCP-1100 adalah semacam senjata bio yang sengaja direkayasa, Dr. V percaya itu memiliki titik asal yang jauh lebih organik. Dia menyatakan dengan jelas, "Ini adalah respon kekebalan planet. Ini gaya Ibu Pertiwi melawan kita. Semakin kita mencoba untuk melawannya, semakin buruk jadinya. Dia ingin kita semua mati, ingin kita pergi karena apa yang telah kita lakukan kepadanya, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghentikan itu." Dia menyimpulkan entry dengan pernyataan bahwa satu-satunya hal yang dapat dilakukan umat manusia sekarang adalah menerima hukuman yang ingin diberikan bumi kepada kita. Ini adalah entry terakhirnya sebelum dia dan Dr. M memicu penghancuran lokasi 26. Apakah para dokter benar? Haruskah kita menerima bahwa bumi telah selesai dengan kemanusiaan dan siap untuk mendorong kita menuju kepunahan sebelum kita dapat melakukan kerusakan lebih lanjut? Juri masih belum tahu soal itu. Mungkin kita bisa memutar kembali waktu, mengurangi kerusakan yang terjadi pada alam dan berusaha mendapatkan kembali kebaikannya sebelum terlambat. Tapi jika SCP-1100 berhasil keluar dari penahanan dan mendapatkan tanaman dan hewan di dunia kita, membuat mereka semua melawan kita satu persatu, kita tidak akan punya banyak pilihan. Sekarang tonton SCP Skenario Akhir Dunia Tingkat XK Terungkap dan SCP-2000 Deus Ex Machina untuk mengetahui lebih banyak SCP yang dapat menyebabkan atau mencegah akhir dunia seperti yang kita ketahui.